Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Hari ini kita kembali mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berkaitan dengan fenomena alam, yaitu hujan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon hikmat, bijaksana, kekuatan, dan kuasa dari Allah kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk segala kemurahan, kebelas kasihan, dan kebaikan-Mu. Bersyukur untuk kedaulatan-Mu atas segala sesuatu dan tidak ada satu inci pun yang bukan milik-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa, bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan diambil dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-45. Demikianlah firman Tuhan. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, seluruh sistem kehidupan di alam semesta ini, di bumi ini, dalam kehidupan manusia, di dalam ruang dan waktu ini, diatur oleh Tuhan Allah. Hukum-hukum alam yang ada dan tersedia, yang dapat dipelajari oleh manusia yang berakal budi, yang dapat dijadikan sarana untuk mengerti kebenaran Allah, disediakan Allah bagi manusia. Itu semuanya adalah anugerah umum, di mana setiap orang diberikan kemampuan untuk mengamati, menyelidiki, bahkan memanfaatkan hukum alam, hukum moral, dan hukum ilahi. Demikian juga kalau kita mengamati dan memanfaatkan hujan. Hujan adalah suatu penyataan kasih Allah kepada manusia secara umum. Secara teknis kita dapat mempelajarinya, mengapa terjadinya hujan dan tidak terjadinya hujan. Kita dapat mengamati fenomena tersebut, baik adanya awan yang gelap dan titik-titik air yang berkumpul, kekuatan angin, serta adanya gaya gravitasi. Beragam hukum yang mengikat yang ada pada satu sistem yang menyebabkan terjadinya hujan. Sangat sederhana untuk kita dapat mengamatinya, sehingga kita tahu apa artinya musim hujan dan musim kemarau untuk wilayah tropis dan pergantian musim-musim yang ada di berbagai wilayah subtropis maupun di tempat-tempat di daerah sekitar kutub utara maupun kutub selatan. Seluruhnya diatur oleh Tuhan Allah yang berdaulat mutlak. Tidak ada satu inci pun yang mana Tuhan tidak berkata, ini milikku. Jadi apapun peristiwa yang terjadi, seluruhnya berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Tidak ada satupun yang diabaikan atau dibiarkan begitu saja. Tidak demikian. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Tuhan Yesus mengajarkan kepada banyak orang di atas bukit. Pengajaran yang bersifat umum dan khusus. Di ayat 45 ini dijelaskan dengan tegas bahwa setiap orang yang sudah ditebus olehnya, yang berada di dalam kesatuan dengan Kristus oleh Roh Kudus, telah dijadikan anak-anak Allah. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang percaya kepada Kristus disebutkan sebagai anak-anak Allah. Dan kita dikaruniakan satu privilege untuk memanggil Allah kita dengan panggilan Bapa di surga. Suatu relasi personal yang sangat karib antara manusia dengan pencipta. Tuhan Yesus menyatakan bahwa sekalipun hanya sebagian saja yang beroleh penebusan dan sebagian saja yang diberikan privilege untuk memanggil
menyapa Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya dengan panggilan Bapa di surga. Namun, Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, mengaruniakan secara umum sinar mentari dan hujan. Kalau kita menaikkan dengan hujan, hujan yang menjadi fenomena alam, yang menjadi salah satu cara kita melihat dan mengukur adanya musim hujan atau musim kemarau. Dalam hal ini Tuhan mengatakan bahwa Bapa di surgalah yang menurunkan hujan bagi orang benar maupun orang yang tidak benar. Dengan jelas, dengan tegas dinyatakan bahwa tidak ada satu kekuatan dan kuasa apapun di atas muka bumi, di alam semesta ini, yang dapat menurunkan hujan atau menghentikan hujan. Teknologi dapat digunakan oleh manusia untuk dapat mendorong awan, mengarahkan awan ke tempat yang lain, bahkan dapat membuat hujan buatan. Tetapi seluruhnya itu tetap di bawah kendali dan otoritas Tuhan Allah. Tidak ada satupun kekuatan dan kuasa di langit, di bumi, dimanapun yang dapat menurunkan dan menghentikan hujan, kecuali Tuhan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, masih ingatkah peristiwa di mana Tuhan menurunkan hujan pada zaman Nuh? Karena apa Tuhan menurunkan hujan? Karena manusia telah berbuat dosa kepada Allah. Bukan hanya hujan saja, tapi hujan itu membuat bumi ini penuh dengan air dan menyebabkan seluruh bumi terkena dampak air bah. Seluruh bumi umat manusia meninggal dunia kena hukuman Allah karena hujan yang menghasilkan air bah. Hujannya cukup lama dan diperkirakan itu menyebabkan seluruh bumi tidak lagi ada kehidupan. Kita baca dalam Alkitab selama 40 hari. Tuhan Allah yang menyatakan kuasanya. Kalau kita juga membaca kisah di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 dan 18, Tuhan juga menghukum orang-orang yang ada di wilayah kerajaan Israel yang tidak percaya dan tidak takut lagi kepada Tuhan Allah. Di bawah kekuasaan Raja Ahab, di mana mereka melakukan kejahatan, dan Tuhan menyatakan kuasanya dengan tidak menurunkan hujan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 dikatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Apa yang terjadi setelah Tuhan menyatakan kuasanya? Bertahun-tahun tidak ada hujan di daerah kerajaan Israel. Dan banyak sungai hampir kering. Dan suasana sangat mengenaskan. Tuhan menghukum dengan cara tidak menurunkan hujan. Kalau di dalam kisah Nuh, Tuhan menghukum orang berdosa dengan cara menurunkan hujan, sehingga menjadi air bah. Pada masa kisah raja-raja, khususnya 1 Raja-Raja pasal 17, dijelaskan Tuhan menghukum orang-orang berdosa dengan tidak menurunkan hujan. Jadi siapa yang mengatur hujan itu turun atau tidak? Tuhan Allah. Bukan manusia. Bukan kuasa setan, kuasa kegelapan, atau kepintaran manusia. Manusia hanya berupaya mencocok-cocokkan, mencari-cari peluang, menemukan prinsip dari hukum alam. Tetapi yang berdaulat mutlak sepenuhnya adalah Tuhan Allah, bukan manusia. Kalau ada manusia yang menganggap dirinya aku bisa menurunkan hujan, menghentikan hujan, pastilah dia bukan orang percaya. Pastilah dia orang jahat di hadapan Tuhan. Karena dia mau bersaing dengan Tuhan Allah. Seolah-olah bumi, alam semesta, dan segala sesuatu dia yang bisa kendalikan. Bukankah itu cara kerja si setan dan cara kerja orang dunia?
Seperti peristiwa yang terjadi pada 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Bagaimana di atas Gunung Karmel lebih dari 450 nabi-nabi Baal penyembah berhala berdoa, meminta kepada dewa-dewa mereka, penyembahan mereka untuk turunkan hujan. Tuhan tidak berikan. Tuhan tidak sediakan. Karena apa? Karena dia sedang melakukan kejahatan. Telah menolak kehadiran dan keberadaan Tuhan dengan menyembah dewa-dewa ciptaannya, halusinasi, imajinasi, dan segala hal yang berkaitan dengan sesuatu yang supranatural yang seolah-olah itu adalah Tuhan Allah, padahal itu adalah si jahat. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Elia? Ia menyatakan kuasanya melalui apa yang dikerjakan oleh Nabi Elia. Dan Tuhan menurunkan hujan. Tuhanlah yang menurunkan hujan. Di ayat 45 1 Raja-Raja pasal 18 dikatakan, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik ke kereta lalu pergi ke Yizreel. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita bersyukur mengenal Tuhan Allah yang hidup dan yang menghidupkan. Ada kalanya Tuhan menurunkan hujan untuk menghukum manusia yang berdosa kepadanya. Ada kalanya Tuhan menghentikan tidak ada hujan untuk menghukum orang-orang berdosa yang menyembah berhala-berhala dan kuasa-kuasa langit. Dan Tuhan ketika Ia menurunkan hujan, itu adalah anugerah umum untuk semua orang agar air hujan itu dimanfaatkan untuk pengelolaan sumber daya alam di atas bumi ini. Kalau Tuhan tidak menurunkan hujan, berarti ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Dan itu adalah anugerah umum, bukan sesuatu yang spektakuler. Itu biasa-biasa saja. Jadi kalau ada fenomena yang akhir-akhir ini menjadi viral, bahwa orang itu mampu menghentikan hujan dengan doanya, dengan acara dan upacaranya, jelas sekali itu sangat salah dan keliru. Kalau Tuhan mau, Tuhan mampu melakukannya. Dan Tuhan membiarkan itu terjadi untuk menguji apakah masih ada orang yang beriman kepadanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu dikecohkan oleh fenomena dan tradisi atau cara-cara dunia untuk mengatur alam ini, hukum alam, dan seluruh tatanan yang ada. Tidak boleh kita dikecohkan dan ditipu. Kalau ada ketepatan, memang peristiwa turunnya hujan atau tidak turunnya hujan, itu sepenuhnya atas kedaulatan Allah. Orang-orang tersebut, entah orang percaya atau tidak orang percaya, orang yang memiliki cara berpikir yang rasional menggunakan teknologi maupun tidak, hanya alat Tuhan untuk menyatakan kehendaknya, bukan siapa-siapa. Kita tidak menghormati dan menghargai manusia-manusia yang menyingkirkan kuasa Tuhan, menyingkirkan posisi Tuhan, dan yang menganggap dirilah sumber atau kekuatan untuk melakukan fenomena adanya hujan atau tidak adanya hujan. Ini prinsip penting supaya kita tetap berada di dalam kehendak Allah. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan ini patutlah kita renungkan bersama. Kita bersyukur kalau Tuhan memberikan iman dan akal budi agar iman kita mengarahkan akal budi kita kembali untuk memuliakan Allah. Dan kita bersyukur karena akal budi kita digunakan untuk boleh mengisi iman kita yang sesungguhnya adalah karunia dari Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini menjadi berkat, dan jadikanlah kebenaran Tuhan, keadilan Tuhan, anugerah Tuhan menjadi pijakan dalam kehidupan kita, merespon apapun yang ada di dalam sejarah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan, merenungkan
firman-Mu. Kalau ada hal-hal yang benar di hadapan-Mu Tuhan, dalam uraian hamba-Mu, kiranya Engkau yang melekatkan itu, mengukir itu di hati kami. Dan jikalau ada yang tidak benar, yang tidak berkenan di hati-Mu, kiranya Engkau singkirkan dari hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.